rahmatullah. Jaro 12 atu jemalah. Jaro lo nasib lo di atu ule. Mengalun lake bakaum dumna. Jaro lo nasib lo di atu ubun. Salam alaikum lon tegur sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan sederhana ini. Selawat beri salam kami sampaikan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kehormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Bayu. Lalu kehormatan saya kepada para dewan guru yang telah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya berdiri di sini sebenarnya bukan sebagai tutor, tapi sebagai rekan sejawat dan cuma ingin memaparkan atau penyelesaian modul 1/4 dari program guru penggerak yang sedang kami ikuti. Di sini kami sudah masuk ke modul 1/4 yaitu tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Sebelum saya mulai masuk ke modul, saya ingin ada sedikit kata-kata sambutan dari wakil kepala sekolah kepada ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di kelas 3C ini dalam rangka pembahasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Lalu salam, marilah sama-sama kita sajikan kehadiran alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang kita rasakan. Pertama-tama penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, penghormatan saya kepada Ibu Nina Sapriana sebagai CGP Angkatan ke-9. Kemudian penghormatan saya kepada Ibu-Ibu dan Bapak Dewan Guru SD Negeri 1 Syamtarina Bayu. Juga penghormatan saya kepada adik-adik PPL dari IAIN Losmawe. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan bahwa berdirinya saya di sini untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan atau yang terselenggara untuk kegiatan CGP Angkatan ke-9 ya, yang diikuti oleh Ibu Nina Sapriana dari SD Negeri 1 Tanjung Bayu ya, yang berjudul budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Tak banyak yang saya sampaikan, hanya saja marilah sama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan baik demi suksesnya kegiatan yang direncanakan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kak Aniati yang telah memberikan kata-kata sambutan. Sebelum kita mulai, biar sedikit semangat, kita pakai sedikit dulu ya. Mari diikuti. Kalau saya bilang satu kali, tepuk 1 kali, 2 kali. Nah, saya kan nggak bilang tepuk ya, 2 kali,
sekalian. Apa itu budaya positif? Jadi saya minta ditulis saja di post-it ini apa itu budaya positif, nanti kita tempelkan di papan tulis. Ya. Apa itu budaya positif? Jika sudah, tolong ditempelkan ke depan. Sengaja di samping sini. Ya, sudah banyak nih jawabannya. Ada lagi? Sepertinya sudah lengkap sekali nih ya. Sudah habis ya? Mari kita lihat dulu jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik dan sering dilakukan sejak lama. Itu benar ya. Lalu ada budaya positif itu yaitu sesuatu perilaku atau kegiatan yang berdampak baik bagi kehidupan. Berikutnya kebiasaan yang baik, ya benar juga. Cinta kebersihan dan lingkungan. Lalu ada di sini kebiasaan baik yang diharapkan dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah. Ya benar sekali. Lanjut di sini ada budaya positif di lingkungan sekolah dan sekolah selalu berpikiran positif pada sesama. Dan terakhir di sini ada kebiasaan baik dan bermanfaat dan kebiasaan yang dilakukan berdampak positif seperti kebiasaan salaman di pintu gerbang, kegiatan salam artinya kegiatan salam di pintu gerbang, kegiatan pagi literasi dan lain-lain. Nah, jawaban Bapak Ibu yang ada di depan ini semuanya sudah termasuk budaya positif, tapi sedikit akan saya sampaikan latar belakangnya, yaitu latar belakang. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif karena dengan suasana positif murid dan guru menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja tapi juga dari lingkungan yang ada. Lalu di sini kita akan membahas pengertian dari budaya positif itu ya. Budaya positif adalah nilai-nilai kebaikan, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini sudah termasuk semua jawaban-jawaban Bapak Ibu tadi. Nilai-nilai kebajikannya. Adanya salah satu langkah budaya positif akan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Karena kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, walaupun belum semua kelas, tapi budaya positif ini sudah termasuk dalam merdeka belajar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Apakah Bapak Ibu setuju jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak? Bisa. Hukuman untuk Hukuman yang mendidik tapi karena kan hukuman itu banyak macamnya ya. Hukuman ini mungkin nanti akan kita bahas hukuman bagaimana yang diberikan murid, apakah namanya hukuman atau konsekuensi dan lain-lain.
Apakah Bapak Ibu setuju? Salah satunya Boleh. Kadang ada yang mau berpendapat lain, ada yang tidak setuju. Kadang-kadang ada sebagian kalau kita kasih hadiah terus, anak-anak sudah maksudnya kalau nggak puas ya. Banyaknya seperti itu. Kita pun nggak mungkin terus-terusan menyediakan hadiah. Bukan keinginan dia sendiri lagi itu, dia cuma berharapnya bukan untuk maju tapi untuk hadiahnya. maksud kami bukan salah itu. Bentar ya. Maksud saya menanggapi soal nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Iya. Itu hanyalah salah satu dari sekian banyak penghargaan atau penghargaan kepada siswa. Jadi mungkin salah satunya, tapi bukan harus selalu itu. Iya. Motivasi biar dia semangat. Terima kasih Bu Rita. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah Bapak Ibu setuju? Karena kita ini menghadapi makhluk hidup ya, anak-anak, apalagi dia mungkin perilakunya sifatnya berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang guru diharapkan bisa memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah, mungkin walaupun ada bantuan nanti dari pihak-pihak luar. Berikutnya guru berperan sebagai teman bagi siswa. Sangat setuju. Ya, kita lanjutkan. Nah, budaya positif yang kami pelajari di modul ini itu meliputi 6 hal, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua 5 kebutuhan dasar manusia, yang ketiga disiplin positif, ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti di sini akan kita bahas satu persatu dan ada kita tampilkan contoh-contohnya. Nah, ini coba sama-sama kita praktikkan langsung. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas teman Anda si B mencoba membukanya dengan segala cara. Dia ingin membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda si B ini mulai dengan cara apapun, dia bisa membujuk, bisa menghardik, bisa mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kita coba langsung ya, sama teman yang ada di sebelah. Coba Anda bayangkan di tangan Anda ini hal yang sangat penting, tapi teman Anda mau mengambilnya. Jadi kita mau lihat apa yang bisa mempertahankan. Tapi jangan betul-betulan menghardik ya. Itu contoh saja. Coba lihat. Kita buka. Iya. Ini hal yang paling penting. Kita sebagai sebisanya mempertahankan hal yang paling penting dalam hidup kita. Bisa tidak? Gak bisa dirayu nih. Nah, berhasil. Dibully pun gak bisa. Ada yang berhasil? Tidak ada. Ada yang berhasil? Nah, berarti yang membuat kita tidak membuka kepalan tangan itu apa? Ada sesuatu yang berharga. Itulah, jadi pada posisi kontrol kita, ya kan? Kita yang mengontrol, kita yang bisa. Apakah dengan rayuan kadang-kadang kita bisa membukanya, ya? Atau dengan fisik, kekerasan fisik akhirnya terbuka. Tapi kita ada sebuah tenaga mempertahankannya, ya kan? Di sini kita langsung masuk ke perubahan paradigma. Tadi poin nomor 1 pada budaya positif. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai kita harapkan. Kita kontrol guru itu biar berperilaku seperti yang kita inginkan. Perwujudannya, guru sering memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua
Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti ada alasannya. Nah, alasan-alasan itulah yang disebut kebutuhan dasar manusia. Itu nanti akan saya tampilkan contohnya. Nah, ini ada tabel stimulus respon ini. Kalau kebutuhan kita sama atau teori kontrolnya itu kebutuhan kita berbeda, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di stimulus respon di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu ada poin berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol tadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti contoh tadi yang kita melakukan kepalan tangan ya. Berikutnya, nah ini dia 5 kebutuhan dasar manusia juga pada siswa kita. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang ya, atau kasih sayang dan rasa ingin diterima. Berikutnya ada penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang terakhir itu kesenangan. Nah, yang poin ketiga ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu hukuman? Wabsa ada hukuman. Nah, dari yang sudah kami pelajari ya, hukuman itu bersifat satu arah dia. Kita langsung ada anak-anak berbuat kesalahan, kita hukum. Tapi kalau konsekuensi, si anak ini dia udah tahu berarti sebelumnya udah buat kesepakatan. Jadi kalau kamu begini berarti ada hukumannya. Jadi dia udah tahu. Enggak berkali, dua-duanya sudah tahu, makanya dibilang namanya konsekuensi. Contohnya jika anak datang terlambat yang sering terjadi. Kalau datang terlambat nanti biasanya kita suruh ketik sampah kan, nanti dia sudah tahu itu bukan hukuman lagi, ada konsekuensi. Kalau hukuman mungkin kalau ada anak-anak yang lari-lari, baru kita langsung tahu. Mungkin seperti guru-guru mungkin disuruh berdiri atau gimana. Nah, jadi penerapan disiplin ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Lanjut, di sini pada poin keempat. Nah, keyakinan kelas. Apakah sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kalau dulu namanya bukan kesepakatan kelas. Nah, tapi sekarang sudah diubah menjadi keyakinan kelas. Mungkin biar lebih anak-anak itu biar lebih menjalankannya sesuai yakin dia menjalankan, tidak cuma sepakat tapi tidak di dalam hatinya tidak sepakat. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid. Kayaknya kita di sini sudah banyak buat contoh-contohnya. Kalau di IKM itu di setiap kelas biasanya ada juga keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas ini dibuat antara guru dan murid, sepakati. Nah, pertama mungkin contohnya dari kalimat-kalimat yang negatif diubah menjadi yang positif. Contohnya jangan datang terlambat. Karena itu bahasanya masih negatif, larangan. Sementara kalau di keyakinan kelas itu kita buat aja disiplin waktu. Atau misal jangan mengejek teman. Nanti kita ubah ke keyakinan kelasnya saling menghargai dan menghormati teman. Seperti itu. Jangan kata-katanya jangan negatif. Jangan melarang, jangan ada larangan. Jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi saling menjaga kebersihan kelas dan seperti itu.
Nah, jadi keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai nilai-nilai karakter, sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelasnya ya lebih abstrak ya daripada peraturan. Bedanya peraturan dan keyakinan kelas seperti tadi, kalimatnya diubah menjadi lebih positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kayak peraturan mungkin kita buat dulu banyak sampai 12, tapi keyakinan itu mungkin bisa kita kurangi setengahnya. Jangan terlalu banyak dan kata-katanya harus yang mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, harus kita sesuaikan dengan lingkungan kita, jangan nanti bertolak belakang dengan sekolahnya, dengan tempat tinggalnya. Nah, lalu yang terakhir, semua warga kelas itu harus berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jangan ada yang tidak ikut serta. Nanti dia melanggar, dia berarti tidak ikut buat itu kemarin. Ibu saya melanggar karena saya tidak ikut buat. Jadi kita buat itu seluruhnya harus terlibat. Nah, lalu di sini kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh untuk keyakinan kelas bisa kita buat di poster, kita tempel di dalam kelas. Jadi anak-anak kalau nanti melanggar hal-hal ini bisa kita lakukan segitiga restitusi nanti. Ini ada contoh kelas 1 mungkin ya, bahasanya mungkin lebih ringan ya. Anak-anak masih anak-anak, jangan yang terlalu itu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Di kelas tinggi kan ada juga, mungkin nggak ditulis lagi. Nah, terus masuk kelas tepat waktu, saling menghormati dan menyayangi, selalu menjaga kebersihan, dan yang terakhir belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin dulu kita buat jangan menyontek, tidak boleh menyontek, dilarang. Nah, ini kita buat aja belajar dengan sungguh-sungguh, berarti kita tidak akan menyontek lagi. Ini contohnya di kelas 3, tepat waktu dan aktif di kelas, lalu selalu bersikap positif, menjaga kebersihan diri, kelas dan lingkungan. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus sesuai dengan tingkat kelas juga. Kita sesuaikan, kita sepakati bersama dengan murid-murid yang ada di kelas kita. Lanjut di sini nanti ada ini contoh-contoh ya, keyakinan kelas yang bisa ditulis di poster dan ditempel. Anak-anak sedang membuat keyakinan kelas. Jadi suara dari setiap orang ada memberikan suaranya. Nah, yang kelima ini ada posisi kontrol. Pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang digunakan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman law, dan manajer. Jadi saya ingin bertanya, selama ini ibu-ibu mengajar menjadi guru, kira-kira posisi kontrol mana yang sering ibu lakukan? Dari antara 5 ini yang mana? Mana yang paling sering? Boleh jawabannya boleh beragam. Mungkin coba siapa yang mau memberikan pendapat? Ada yang memberi pendapat. Kira-kira mana yang paling sering saya lakukan? Yang paling sering berada di posisi kosong mana? Ada teman-teman? Bu ini Bu Surya. Bu Surya. Ya? Ayo. Masih. Langsung aja ngomong. Biasanya posisi kontrol mana? Nanti baru kita lihat. Mungkin selama ini saya mungkin seringnya jadi teman. Nanti setelah ibu lihat video, mana yang paling cocok? Pemantau. Jadi dari 5 ini nanti ada contoh videonya. Jadi mana kira-kira yang paling cocok untuk kita lakukan? Mari kita lihat sama-sama ya. Video posisi kontrol sangat menyaksikan. Bentar ya Bu, suaranya. Pendengaran.
pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah itu posisi sebagai posisi apa tadi? Pemukul. Jadi ibu perhatikan perbedaan bahasa dan gaya bicaranya. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu yang video yang kedua. Ada perbedaannya kan bukan? Jelas ada perbedaan posisi kontrol gurunya itu berbeda. Nah, berikutnya kita saksikan posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi yang keempat posisi pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Makasih
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak. Itu sudah. Itu berarti sudah ada nampak 55 posisi kontrol dari seorang guru ya. Tadi nampak jelas perbedaannya ya. Dari yang penghukum, dari yang memantau, dari yang membuat rasa bersalah teman, dan yang terakhir manajer. Di sini yang pertama ada tadi penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kayak tadi contoh ibu tadi dia memberikan hukuman apa deh? Ada juga kan fisik, dia suruh lari keliling lapangan basket pertama 2 kali, terus dia bilang karena dia bantah tambah jadi 5 kali. Itu hukuman fisik juga verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau orang yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ada nggak pernah ibu lakukan seperti itu? Pernah tidak? Mungkin selama ini masih sering kita lakukan ya. Kita hukum anak-anak, kita kata-katakan dengan hukuman verbal kan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Lanjut yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Oh, ini masih dalam penghukum ya, ada suaranya dari tinggi, masa tubuhnya mata melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, biasa seperti itu. Nah, terus kata-katanya juga, kalau dia terlambat, dibilang terlambat lagi, selalu datang terlambat. Dan anak udah takut duluan dan mendengar suara kita. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ada pernah ya kejadian seperti itu ya? Ada pernah kejadiannya, saya ingat juga. Jadi dia setelah kita marahi dia dendam. Dia nengok kendaraan kita, goresnya. Lalu di posisi kontrol yang kedua nih, membuat merasa bersalah. Nah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Selalu melibatkan pihak ketiga ya, kayak tadi ibu tadi. Bagaimana kalau kepala sekolah bagaimana kalau kepala sekolah tahu? Ini udah saya baca tadi. Lanjut, membuat merasa bersalah, ada suaranya memelas, halus, sedih. Kepala satu tubuhnya merapat pada anak dan lesu.
Contohnya ini adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan melanggar lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana masa murid dari guru seperti tadi? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap mengeluh. Karena emosi akan tertanam di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa memanfaatkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Kalau ini murid berperan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kita ada buat dia sebagai dia membuat rasa bersalah kita, jadi dia beban pada dirinya. Posisi kontrol ketiga yaitu teman. Jadi guru pada dosis ini tidak akan menyakiti murid, karena dia akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalau ini saya alami sendiri, kalau saya di kelas saya lebih sering posisi teman dulu-dulu, apalagi sama anak-anak kelas 5 ini banyak yang manja-manja. Jadi sering saya jadikan teman, tapi setelah saya pelajari ini sudah ada perubahan sedikit. Nah di sini bahasa guru ini, ayo bantulah jadi bapak ya, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Terus ya sudah kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti contoh yang ada di video tadi. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung sama kita. Teman ini ada suaranya lama, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya melakukan ini, mata dan sering jenaka. Contohnya seperti di video tadi, ibu itu mengapa muridnya dengan akrab dan bercanda. Contohnya ini, Adi, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa kamu lagi? Sambil tertawa ringan. Nah di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut bila ada masalah. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Misal sama wali kelasnya dia sering bersikap teman. Jadi kalau masuk guru mata pelajaran, sudah nggak mau dia lakukan karena sudah lain posisi orang. Lalu yang keempat, pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi ya. Di sini ada pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Contohnya, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengatakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar. Nanti dia akan menulis hal-hal sesuai dengan peraturan yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam pemantauan ini ya. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya yang terakhir ada posisi manajer ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali pada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Ini ada contoh-contohnya. Lalu, pada posisi manajer maka suara murid sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan
sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalah ini. Ini sudah selesai yang ini, jadi ada satu lagi yang masuk ke restitusi. Pernah dengar restitusi, Bu? Pernah dengar nggak restitusi? Ini kami mempelajari segitiga restitusi. Sebelumnya kita lihat pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini dia contoh segitiga restitusi ya. Jika ada masalah, jika ada suatu kondisi yang harus diselesaikan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, sebelum kita lihat video ini, bukan karena dia semangat sedikit lagi, ini sudah hampir selesai. Kita sedikit sekali lagi, Bu ya. Azan. Ini buat anak-anak dan cepat selesai ya. Kita lihat video kasih segitiga restitusi. Sudah lama sama hari yang dikit. Kesel Pak, mau banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain TK di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ini yang menstabilkan Bapak juga identitasnya. akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah bonus padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar dan lebih berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Selesai. Di sini Bapak ini memecahkan kasusnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan dapat kita lihat tadi yang pertama menstabilkan identitasnya. Yang kedua, nah ini dia.
menstabilkan identitas yang pertama. Lalu dia validasi tindakan yang salah. Anak itu mengakui sendiri dia tanpa perlu ditanyakan apa yang telah terjadi, bagaimana kejadiannya. Lalu beliau juga menanyakan keyakinan kelas, apakah sesuai dengan yang telah disepakati kelakuannya itu. Kira-kira Bu, dari tiga restitusi ini, menurut Ibu, kalau Bapak tadi kan dia masalah identitas dulu, validasi, baru keyakinan. Apakah kira-kira bisa kita tukar posisinya? Gimana? Bisa nggak menurut Ibu kita tukar? Apakah menanyakan keyakinan dulu? Validasi tindakan yang salah dulu? Tanya tindakannya? Bisa? Bisa. Itu juga ada yang kami tanya sama pengajar praktik kan, apakah bisa dibalik-balik? Cuma jawaban Bapak itu waktu itu biasanya kan anak-anak ini masih emosi, jadi harus kita stabilkan dulu dengan meluap-luap, baru dia mau bercerita tentang kejadiannya itu. Jadi Bapak itu jawabnya seperti itu. Tapi Bapak bilang mungkin ada beberapa kasus mungkin yang bisa dibolak-balik. Tanyakan dulu apa keyakinan kelasnya atau validasi tindakan yang salahnya. Tapi mungkin ada di banyak kasus apalagi anak SD ya, kita mengajar anak SD, jadi masih meluap-luap sekali emosinya. Kadang-kadang kita suruh pisah, nggak mau pisah, jadi harus kita sampaikan dulu, kita dinginkan dia dulu, baru kita tanya apa nak. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Baik kita juga sebagai guru mungkin ada salah juga tanpa kita sengajai. Iya. Banyak. Jadi setelah selesai video ini, di sini ada satu. Jadi tadi yang pertama masalah identitas, terus validasi tindakan. Nah dari sini kita bisa meyakinkan si anak ya dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita kayak mendukung dia dulu supaya dia mau bercerita. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Kalau bapak, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kayak tadi si apa namanya? Dia marah dia karena difitnah kawannya. Dia gurunya juga bilang, bapak juga marah kalau difitnah seperti itu, ya kan? Jadi yang berikutnya ini validasi tindakan yang salah. Bisa kita baca, tidak usah kita baca lagi, kalau saja. Ini ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu bisa menahan diri. Dia cuma mengata-ngatai si Elsa itu, tidak langsung dia pukul pakai kekerasan fisik. Dia cuma membalas mengatainya saja ya. Lalu nah di sini terakhir, nah ini ada kasus nih. Saya minta tolong ibu-ibu kira-kira nanti ada pertanyaan, coba dibaca dulu ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun bangun tanpa malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Boleh tanya sama orang lain. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh-acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab ini, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah kira-kira posisi kontrol apa yang dipegang oleh Ibu Dani kita? Dari 5 tadi, dari 5 posisi kontrol. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Iya.
dia suka. Ini pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Tadi kan dia membuat rasa bersalah. Seandainya dia jadi pemantau, mungkin kata-kata bisa seperti ini, Fajar, kamu tidak tahu tidak peraturan bahwa tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Lalu, apa konsekuensi bagi murid yang tidur saat pembelajaran berlangsung? Terakhir, apakah Ibu harus membuat surat pemanggilan orang tua agar orang tua kamu tahu bahwa kamu sering tidur saat jam belajar? Dan yang keempat, kenapa kamu tidak memperhatikan pelajaran yang Ibu terangkan? Ini sebagai posisi pemantau ya. Lalu yang terakhir, sudah selesai. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai. Tugas saya untuk mengimbaskan modul budaya positif kepada ibu-ibu di komunitas praktisi sudah selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tapi mungkin ada hal-hal yang masih ingin Ibu ketahui, bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, sudah jelas semuanya ya. Sudah jelas semuanya. Saya ucapkan dari Ibu terima kasih dan saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita mau lihat di kompakan kalian dulu ya. Masih tahu kan slogan kalian kelas berapa? Ayo, tepuk 5. Hari ini kegiatan kita yaitu ingin membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Peraturan kelas. Ada lagi? Kesepakatan kelas. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah dengar peraturan kelas, kesepakatan kelas. Nah, itu sebenarnya sama, cuman ini ada perubahan sedikit dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu mungkin yang menyusunnya hanya satu pihak, satu orang saja, dan yang lainnya harus mengikuti peraturan. Tapi kalau kesepakatan kelas itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, peraturan apa saja yang kita sepakati. Lalu yang terakhir ini ada perubahan, sekarang udah jadi keyakinan kelas. Nah, hari ini Ibu ingin kita membuat keyakinan kelas. Jadi Ibu mau bagikan kertas ini masing-masing. Coba tuliskan apa harapan dan impian kalian di kelas ini. Nanti setelah tulis, gambar ke depan ya. Kelas ini itu bagaimana? Cita-cita udah. Yang sudah tolong kembali ke tempat duduknya. Saya sudah. Boleh kita kalian. Sudah kembali ke tempat. Stop dulu. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam budaya positif di sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Isma. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah mengikuti sosialisasi bersama Ibu Nina. Sesudah saya mengikuti sosialisasi ini, saya sudah mengerti bagaimana cara mengatasi permasalahan terhadap anak didik dengan menggunakan 5 posisi kontrol dan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazza Aulia. Hari ini saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairah Masyurah. Hari ini saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama sesuai dengan kesepakatan kami. Terima kasih.